Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La shaghirata idza qabalaka adluh wa la kabirata idza wajjahaka fadluh. Bismillahirrahmanirrahim. La shaghirata, tidak ada dosa kecil. Min dzunubika, dari dosa-dosamu. Bal kulluha, akan tetapi semua dosa iku kabaira, besar-besar. Idza qabalaka, manakala dibandingkan atau menghadapkanmu, adluhu, akan keadilan Allah. Wa wa utai Allah iku tusarrifuhu, sing lakokne sapa Allah fi mulkihi, ing dalam keratone Allah. Min ghairi hijrin, saking tanpa nyegah, alaihi, ing atase Allah. Fa idza dhaharat, mongko tatkalane wis jelas, pertelo jelas apa sifatul adli, sifat keadilan Allah. Alaman ing atase wong abghadahu, mongko bendu ing man, bendu ki murka sapa Allah Ta'ala wa maqtuhu, dan bendu sapa Allah ing man. Batalat, mongko dadi batal kabeh apa hasanatuhu, pira-pira kebagusane man. Wa adat lan bali maneh apa sangga iruhu, pira-pira dosa cilik iman, kabaira iku gedhe. Pemain wala kabirata, lan ora ana dosa iku gedhe. Idza wajjahaka, nalikane ngadep akan ing sira apa fadluhu, kanugrane Allah. Wa huwa ta'i fadluh, anugrahe Allah iku ikta usyai'i, paring suwiji-wiji, oleh paring bigori iwadin, kelawan tanpa liru, oleh paring iku ora njaluk ijol. Bal jami'u dzunubi, kabali utawi sekabehane dosa-dosa ira, hida idin nalikane wajhaka iku, nalikane dihadapkan dengan keanugerahane Allah, iku sangga ira pira-pira cilik. Fa idza dhaharat, mongko tatkalane pertelo apa sifatul fadli, sifate kanugrahan, liman maring wong ahabbah, mongkang demen sapa Allah ing man, it mahalat, mongko dadi lebur apa sayyi'atuhu, pira-pira kealane man, elekane man. Wa rajaat, lan bali maneh apa kabairuhu, pira-pira dosa-dosa gedene man, iku sangga pira-pira cilik. Nek ngono piye walidalan, krana arah iki keterangan wingi dhuwur. Mulai dari walidalan krana arah mengkono it makhalat, dadi lebur dosane. Kala ngendika sapa As-Sadili, Syekh Imam Sadili qaddasallahu sirrahu,
Imam Abul Hasan Asadili qaddasa muga-muga nucekaken sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing manahipun Syekh Abul Hasan Asadili. Dawuhe Syekh Abul Hasan ngene. Ini dalam dungane, ndonga waj'al Iko donga iki, donga iki. Waja'al mugi ndadosaken tuan. Maksude donga Gusti Allah. Sayyiatina ing pira-pira kaalanan kula. Didadekno sayyiatiman ing pira-pira eleke wong. Ahbabta kang demen sop panjenengan ing man. Wala taj'alan ampun dadosaken tuan. Gusti Allah maksudnya jalu. Khasanatina ing pira-pira kebagusan kula didadekno khasanatiman ing kaya kebagusane wong abghab takang bendu sapa tuan ing ma. Kita bahas itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keterangan yang lalu hikmah sebelumnya ini disebutkan bahwa la ya'azzamul abdu bi la ya'azzamul abdu indaka 'azamatan ya la ya'zamu dzanbun indaka nggih 'azamatan tasudduka an husnid dzanni billah. Dosa itu pada dasarnya adalah sebuah pelanggaran. Di satu sisi kita tidak boleh memandang itu dosa entah itu kecil atau besar. Karena sesungguhnya dosa kecil atau besar itu pada dasarnya sama. Karena begitu orang melakukan dosa berarti itu pelanggaran. Entah itu pelanggaran dalam bentuk yang fatal maupun yang ringan. Yang jelas dia telah melakukan sebuah pelanggaran. Nah, pada saat orang melakukan pelanggaran itu jangan lalu dipandang bahwa itu pelanggaran ringan atau pelanggaran berat. Yang kita pandang justru apa sanksi yang akan kita dapat karena melakukan pelanggaran itu, dan kepada siapa kita melakukan pelanggaran. Mestinya yang kita pikir itu ya, bukan kok soal pelanggaran kecil atau besarnya. Dosa juga begitu, jangan lalu kita mandang bahwa dosa itu kecil atau besar, tapi kepada siapa kita melakukan dosa itu yang mesti kita bangun. Namun di satu sisi ini hikmah jauh sebelum ini ya, mungkin hikmah beberapa kemarin sudah menggiring kita untuk memasuki wilayah-wilayah yang apa ya, menggambarkan tentang luasnya rahmat Allah. Kita sudah memasuki wilayah-wilayah yang berkenaan dengan rahmat. Ya, artinya mungkin digiring dari kemarin tandane matine ati. Mati ati itu kalau wis mati susahnya untuk menerima nasihat. Tandane mati itu adalah tidak merasa menyesal bila mana kehilangan sebuah nilai ibadah. Tidak merasa ketun, susah manakala kehilangan ibadah yang sudah istiqomah diamalkan. Nah, itu tanda-tanda hati kalau sudah mati. Terus dikiring lagi tentang semua orang pasti pernah mengalami dosa. Entah itu dosa atau kecil atau besar. Oleh karena itu, salah satu jebakan setan, jebakan iblis
adalah manusia selalu diingatkan akan dosanya, sehingga seakan-akan dia sudah merasa orang paling banyak dosa dan paling tidak pantas melakukan kebaikan. Padahal dia orang berpotensi. Andaikan orang punya ilmu, melakukan dosa, dengan dosanya itu dia menyesal, betul, pokoknya benar-benar menyesal, sehingga seakan-akan dia hampir tidak punya sisi baiknya. Diingatkan akan dosanya terus oleh setan, sehingga tidak sadar bahwa di sisi lain juga punya nilai-nilai positif, sehingga arep ngulang ya ora pantes, dikongkon ngimami rumangsa ora pantes, ya toh? Padahal dia punya potensi, ya toh? Nah, ini tentu sebuah jebakan setan, ya toh? Mulai jebakan setan. Makanya di sini disebutkan, janganlah engkau pandang besar dosamu sehingga membuatmu bersuudzon kepada Tuhan, atau membuatmu, menghalangimu akan husnudzon terhadap Tuhan. Dosa kok oke banget, sak gunung pokoknya. Ki umpama aku tobat, umpama istighfar koyo esa sepura. Jadi ini berarti kan suudzon yang pengiran, dan ini yang tidak diperbolehkan. Digiring ke arah situ, itu yang justru tidak dibolehkan. Tapi kalau sisi lain, umpamanya benar kita melakukan dosa, saking getune sampai dosa cilik ini dianggap gede, tapi rasa penyesalan itu justru menggiring dia untuk selalu bertobat, beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah, tahu posisinya seorang hamba yang lemah. Nah, maka ini yang baik. Ini yang baik. Dia sadar betul dan mengenal Tuhan bahwa sifat ampunan Allah lebih luas daripada dosa. Nah, ini berarti baik, dan ini yang diperintah. Tapi kalau memandang dosa itu besar sehingga dia pesimis, atau nggak semangat lagi untuk bertobat, menyesal, maka ini sebuah jebakan setan, dan itu tidak boleh terjadi, ya, tidak boleh terjadi. Karena apa? Bagaimanapun manusia tentu pernah melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah pokoknya sebaik-baik orang yang berdosa ya, orang yang begitu melakukan dosa cepat dia menyadari lalu memperbaiki diri. Siji, getuni, atau menyesal, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, lalu bertobat, istighfar tiap hari, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang diperbolehkan. Karena kalau sampai terjadi kita bersuudzon kepada Allah, kemudian kita putus asa, merasa tidak mungkin diterima tobatnya, dosanya wis kadung oke, gitu. Keputusasaan ini justru lebih memperparah dirinya daripada dosa yang disesali itu. Merasa suudzon yang pangeran itu lebih jauh atau lebih parah keadaannya daripada dosa yang dilakukan. Makanya sampai enek dawuh Kanjeng Nabi ngene ya. Ini ora kok apa Nabi dawuh ngene iki terus mergo ya saking kepeksa, enggak, memang ya menggambarkan bahwa tidak boleh sama sekali kita berputus asa. Ini sampai ngene dawuh Kanjeng Nabi ngene. Walladzi nafsi biyadihi law lam tadnabu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah taala fayaghfiru lahum. Ini dawuh Kanjeng Nabi ini. Demi zat yang jiwaku ada di kekuasaannya, Nabi bersabda, andaikan kalian tidak melakukan dosa sama sekali,
sudah wis mengenal Tuhan, saking wis takut kepada Tuhan, gitu, sampai kalian enggak pernah melakukan dosa sama sekali, maka niscaya Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang mana kaum itu berdosa. Lalu kaum itu meminta ampun, tobat dan minta ampun kepada Allah, dan Allah pun berkenan mengampuninya. Ngene iki sampean. Umpama di zaman Nabi itu kan para sahabat-sahabat semua orangnya takwa dan orangnya soleh-soleh. Sampai Nabi mengatakan begini, andaikan di antara kalian nggak ada yang berdosa sama sekali, ya sudah, ya, maka Allah selesai di generasimu itu. Tapi suatu saat Allah akan mendatangkan lagi kaum di mana kaum itu berlaku dosa, melakukan dosa, ya istighfar, ya tobat, dan Allah pun juga berkenan menerima tobatnya. Dan begitu terus, itu sunnah. Itu menggambarkan betapa tidak ada manusia satupun yang tidak melakukan dosa, kecuali para nabi ya, para rasul, para nabi itu memang jiwanya dirinya dijaga, dipelihara dari perilaku dosa, dan itu wajar dan itu masuk akal. Soalnya para nabi, para rasul itu kan sebagai tauladan, contoh. Itu tentu ya orang terpilih dan orang paling terbaik, mencontoh itu. Makanya sifatnya Nabi itu ono sing maksum, di antara sifat Nabi kan maksumun, terpelihara dari perilaku dosa. Kalau toh ada sebuah kesalahan, itu pada hakikatnya bukan salah, tapi sebagai pembelajaran terhadap umatnya. Gitu. Kayak Nabi itu juga pernah ditegur, gitu, tegur. Tapi teguran ini bukan berarti mutlak Nabi melakukan kesalahan, tapi sebagai pembelajaran, langsung di situ dijadikan sebuah pelajaran bagi sahabat-sahabatnya. Gitu. Ada surat di dalam Al-Quran ini, surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Itu surat isinya hasilnya tegur Nabi. Menegur Nabi itu Abasa wa Tawalla. Itu kronologinya, terus asbabun nuzulin insyaallah. Pada saat ada tamu-tamu besar, tamu-tamu agung, orang-orang, datanglah seorang sahabat yang buta, gitu. Terus langsung masuk dan dia minta tempat di situ. Tapi apa sikap Nabi? Abasa wa Tawalla. Nabi kayak wajahnya merengut dan berpaling. Anja'ahul a'ma, manakala datang seorang yang buta. Sampai Nabi ditegur ngono iki. Mlengos ya. Merengut ya kena wong teko. Karena saat itu Nabi sedang menerima tamu-tamu agung, besar. Nah, itu tentu tidak langsung kita serta-merta itu sebuah kesalahan. Tapi itu pembelajaran bagi umatnya. Baik, kembali kepada dosa tadi ya. Lagi-lagi sampai-sampainya begitu Allah melarang kita putus asa terhadap rahmatnya. Tapi ini tentu bagi kita yang sudah ngaji loh ya. Artinya Mbak Nong terus langsung kok nggih sembrono. Angger nglakoni dosa wis wajar kita manusia. Nek engko nglakoni dosa wah iku ora apa-apa nek ngene. Bukan begitu. Itu kehati-hatian tetap. Jadi dosa ning hamba itu setinggi langit pun, memenuhi bumi pun tidak sebanding manakala dihadapkan dengan rahmat Allah atau ampunan Allah. Enggak ada apa-apanya. Ngono kok sampai dadekno kowe sampai putus asa, ibadah aras-arasan, nglakoni kebaikan gak gelem, rumangsa wis kakean dosa. Itu sungguh sangat merugi.
Sampai ada dawuh Nabi mana ini? Dawuh Nabi mana ini? Ya ta? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Siapa itu? Karena kata Nabi begini, syafaatku itu nanti diperuntukkan orang-orang yang mempunyai dosa besar dari umatku. Dosa-dosa besar. Jadi umat Nabi yang telah melakukan dosa-dosa besar itu jauh sebelumnya sudah diwadahi kan. Itu harus dicanangi dengan syafaat Nabi. Enak dawi mana iki mungkin KTC diantaranya ya enggak salah ini ya. Wallahu alam. Jadi syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar, dan barang siapa yang mendustakan maka dia tidak akan dapat nanti di sana. Maksudnya mendustakan enggak percaya. Nah, soalnya hukum akhirat itu memang ya hak prerogatif Allah. Jadi ini akhirat itu semua wis terputus. Wong wis gak iso ibadah, wis ora apa-apa. Dan keputusan tidak bisa dirubah. Itulah prinsip kita. Tapi jika Allah berkehendak tetap bisa saja. Kenapa tidak? Gitu loh. Artinya nanti di sana ini sudah putusan kan sudah deal, sudah berjalan, sudah berlangsung keputusan. Yang di neraka sampai neraka, di swarga yang swarga. Tapi di sana keputusan bisa berubah suatu saat. Ya karena ya Allah punya wewenang mutlak. Di saat Nabi membela umatnya dengan apa? Ya syafaatnya itu. Kan bisa jadi itu terjadi. Itulah. Makanya sampai Nabi dawuh nang syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, pertolonganku, pembelaanku nanti untuk orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Jadi kan hitungnya cara wong jujur-jujuran, wah ini kabar gembira ini. Kabar gembira ini. Besok kita ada pembela, yaitu Nabi yang membela. Dosa-dosa besar. Dosa besar itu ya cara ngono nenek moyangi dosa besar ya syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa manakala disekutukan, disyirikkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah berkenan mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang dikehendaki. Nah, itu. Artinya itu dosa syirik itu paling besar. Kemudian dosa berzina, dosa membunuh jiwa tanpa hak, membunuh, menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak. Tanpa hak itu artinya tidak dalam misi kisos. Gitu. Nek wong dikisos umpamane wong iki wis diputuskan untuk dihukum gantung atau dihukum pancung atau maka itu hak berarti boleh. Tapi selain itu enggak hak. Umpamane mau gara-gara pendukung partai, pendukung paslon malah caruk kaya ngono, mati. Piye dadine? Bener. Iku terus piye gitu. Itu kan menghilangkan jiwa seseorang. Dosa besar. Dosa besar. No. Dan cerita-cerita berkenaan dosa-dosa besar itu banyak sekali. Ya toh? Ya. Kemarin saya sampaikan di antaranya yaitu ada seseorang yang dulu sudah melakukan dosa besar, itu semua jenis dosa besar dilakukan, termasuk membunuh. 99 jiwa telah melayang di tangannya. Akhirnya dia mau bertobat, lalu mendatangi seorang ulama bertanya, adakah pintu tobat untukku?
Ulama yang pertama yang ditanya ini tidak ada dosa mesokeh le. Akhirnya langsung dibunuh pisan ulama. Nah, akhirnya terus dia bertanya lagi kepada seorang ulama. Ulama yang kedua ini bijak. Artinya dia benar-benar memandang bahwa rahmat Allah lebih besar. Oh, no, dosamu sak langit pun tetap disepuro dosa. Tapi aja ning kene le yo. Kowe pindah nang kono sok kene nggone wong elek. Kok nek pintu tobat ning kene malah ora dadi apik. Kon pindah. Ini ceritanya. Nah, begitu di perjalanan dari kampung Syekh itu ke kampung yang ditunjukkan, dia meninggal. Nah, ceritanya. Setelah meninggal di tengah jalan, akhirnya malaikat yang bertugas ini berebut antara malaikat madab dan malaikat rahmat. Gitu? Malaikat adab merasa berhak, orang ini bagianku. Sedangkan malaikat yang rahmat merasa bersikukuh, oh ini bagianku. Karena dia sudah bertobat. Enggak, ini saya mengincar mana ini dari dulu ini. Sekarang ini bagianku ini. Kata, akhirnya singkat cerita, untuk lebih adilnya, baik kita ukur saja. Diukur antara kampung di mana dia berangkat dari ulama tadi menuju kampung yang ditunjukkan oleh ulama tadi. Ternyata setelah itu diukur selisih hanya sejengkal saja lebih jauh dari menuju ke tujuan. Ya, maksudnya lebih banyak langkahnya menuju kepada kampung tujuan daripada kampung yang hanya selisih sejengkal saja. Sehingga maka itu haknya malaikat rahmat. Malaikat adab sudah enggak berhak. Sampai segitunya, gitu loh. Hanya karena begitu aja, dan dia benar-benar menyesal dan bertobat, belum melakukan kebaikan apa-apa. Gitu. Nah, itulah kalau dosa dihadapkan dengan anugerah Allah. Tidak ada dosa besar, yang besar jadi kecil semua. Itu baik. Sampai ada di antaranya ini ya. Iki kita sudah melangkah pada hikmah yang tadi. La shaghirata idza qabalaka adlu. Tidak ada dosa kecil, gitu, manakala engkau dihadapkan akan sifat keadilan Allah. Dosa cilik bisa jadi besar, urusan sederhana bisa jadi ruwet. Kalau Allah mengeterapkan keadilannya, nong adil loh, seadil-adilnya, nggak pandang iku anak iku gede kah? Kalau salah tetap ditebas. Nggak pandang itu anak kiai kah, Gus kah, Habib kah? Kalau memang salah tebas. Itu keadilan. Jadi tidak pandang bulu. Jadi tidak ada dosa kecil jika di hadapan Allah. Apalagi dosa besar. Dosa kecil aja nggak ada, jadi besar semua. Kalau pas dihadapkan keadilannya Allah, makanya ada sebuah keterangan yang andaikan Allah mengeterapkan atau memperlakukan sifat keadilannya, maka tidak ada pun satupun orang layak mengharapkan surga. Kayak dan memang tidak akan lolos. Tidak ada satupun yang lolos. Ya, andaikan Allah mengeterapkan sifat keadilan, ya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa lolos masuk surga. Kayak termasuk Nabi. Ngono kok piye? Padahal iku nek umpama diterapno sifat keadilan itu nah. Soalnya Gusti Allah ku adil umpamane. Ora kok bahas soal kesalahane hambane tok. Gusti Allah nuntut nikmat lho, nikmat sing dikekno Gusti Allah. Diukaran kawula niki. Kowe tak kei